العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai kalian mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, segala puji dan syukur kita marilah selalu kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Ya, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, kekuatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita di atas dunia ini, yang tujuan Allah memberikannya adalah sebagai alat atau sarana untuk kita ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya betul-betul kita gunakan semua itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bertambah taatnya kita dan bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga semua ibadah-ibadah dan amal saleh yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan, mudah-mudahan semuanya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebagaimana permohonan kita, doa kita kepada Allah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW setiap pagi, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya. Karena diterimanya amalan itu, yaitu lebih penting daripada hanya sekedar banyak beramal. Ya, itu harus menjadi perhatian kita. Allah tidak melihat saja kepada orang yang banyak amalannya, tapi kemudian apalagi dia amalannya banyak tapi tidak didasari oleh ilmu dan tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Nah, itu seperti habbaan mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, yang dia dapatkan hanya capek, lelah saja, gitu ya. Karena tadi diterimanya amalan itu lebih penting, lebih kita utamakan dibandingkan hanya sekedar banyak beramal. Penuhi syarat-syarat diterimanya amal itu penting. Apa syaratnya, masih ingat? Ada 4 syarat diterimanya ibadah kita. Sudah lupa belum? Sudah, catatannya sudah ganti belum? Biasanya bukunya cepat ganti, cepat kebak ya. Nek jenengan ini pas nyatat ini ngomah ini diwaca boten? Nah, kolo-kolo nggih. Masyaallah. Sudah berapa kali ganti catatannya? Masya Allah ya. Jadi ada 4 syarat diterima ibadah. 1, orang itu harus muslim. Jadi orang non muslim itu kalau dia melakukan kebaikan apapun ya nggak sampai kepada Allah. Syaratnya muslim dulu. Ya, orang itu harus muslim dulu, Islam dulu. Karena Nabi juga, Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu bahwasanya orang-orang yang keluar dari agama Allah ini, dari Islam ini, semua ibadahnya, semua amalnya itu dihapuskan oleh Allah Ta'ala.
Artinya orang non-muslim itu kalau dia melakukan kebaikan tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Allah tidak akan menerimanya gitu ya. Karena lantaran dia belum berislam ya. Belum mereka itu berislam. Ini syarat yang harus dipenuhi ya. Yang kedua ya, syarat diterimanya ibadah itu adalah harus ikhlas ya. Niatnya harus benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa ya. Jadi ibadah itu harus dasari dengan ikhlas ya, mengharap ridha Allah saja. Jangan pernah mencari ridhonya manusia, apalagi kemudian sanjungan dari manusia. Karena memang maka untuk niat ikhlas itu Bapak Ibu ya nggak gampang. Karena kita dalam ibadah itu senantiasa digoda oleh syaitan agar kita menjadi orang yang ria dalam amalan kita, ingin dipuji dan disanjung. Kadang kita digoda dengan ujub, bangga dengan kesolehan atau amalan kita, bangga dengan ketaatan kita. Hati-hati, ini juga akan menggugurkan ibadah kita tadi. Dan yang ketiga, digoda kita menjadi orang yang sum'ah dengan amalan kita. Apa itu sum'ah? Menceritakan, memperdengarkan kebaikan kita kepada orang lain agar orang lain menyanjung dan memuji kita. Ya, ada nggak orang yang suka begitu? Nah, alhamdulillah Bapak Ustaz, saya tuh udah 5 tahun ini tahajud kira putus-putus. Jadi nggak usah diperdengarkan. Kalau tujuannya ingin mendapatkan, artinya khawatir nanti ibadah yang sudah dikerjakan tadi itu hilang pahalanya. Cukup kita diam saja, ya, silent saja, gitu. Nggak usah diceritakan kepada orang lain. Apa manfaatnya? Ya kalau kita nggak dipuji sama orang, berarti kita malas ibadahnya, kan begitu. Hati-hati ya. Jadi ikhlas itu penting. Ya, kita bagaimana betul-betul menjaga niat kita. Dan amalan, ingat, amalan yang besar itu bisa menjadi kecil gara-gara salah niatnya. Amalan yang kecil itu bisa menjadi besar di sisi Allah gara-gara benarnya niat. Ya, ini penting sekali kita jaga niat kita, jaga tuh niat kita. Ya. Tatkala kita dari rumah niatnya udah benar, apa kemudian di jalan mulai mencong-mencong, ya balik lagi, luruskan. Yang ketiga, syarat diterimanya ibadah kita itu adalah ibadah kita itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada sesuai dengan dalil, ada perintahnya. Ya. Kalau nggak ada perintahnya, nggak usah dikerjakan. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amal yang tidak pernah diperintahkan, amalan itu ditolak gitu ya. Jadi kita berbuat amal yang banyak, tapi amal itu nggak ada contohnya, nggak ada perintahnya, nggak ada tuntunannya, ya amalan kita itu nanti nggak diterima. Sama nih Bapak Ibu sekalian, nyuruh atau meminta tolong sama orang untuk ngerjain sawah panjenengan. Ya, sawah saya yang ini, malah yang dikerjakan yang sebelah sini yang bukan punya jenengan. Kira-kira dikasih upah nggak orang itu? Ya enggak. Gimana Allah juga akan memberikan pahala kepada kita? Ya akan kepada pahala kepada kita dari apa yang kita lakukan kalau kita mengerjakan yang tidak sesuatu yang tidak menjadi perintahnya. Dan kemudian yang keempat, diterimanya ibadah kita itu, menjadi syarat diterima ibadah kita itu adalah kita meninggalkan sebab-sebab tertolaknya amalan kita tadi. Jadi meninggalkan semua yang menjadi sebab-sebab ditolaknya amal, menjadi sebab ditolaknya ibadah kita tadi. Contohnya apa? Kita berbuat syirik. Jadi kita rajin ibadah, sholat, ngaji rajin, baca Quran rajin, ta'lim rajin, tapi masih melakukan kesyirikan. Maka la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka hapuslah semua kebaikannya. Apalagi misal disebutkan hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Kata Nabi,
salasah la yuqbalallahu minhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang amalannya, yang wajib, yang sunnah tidak diterima di hari kiamat. Apa itu? Aqun, orang yang durhaka sama orang tuanya. Yang kedua adalah orang-orang yang al-mannan. Dalam hadis itu al-mannan itu orang yang mengungkit-ungkit kebaikan yang dulu pernah dikerjakan. Ya. Dan yang ketiga disebutkan dalam hadis ini, yang tidak diterima amalan wajib, amalan sunnahnya itu adalah orang-orang yang mendustakan takdir Allah. Yang mendustakan takdir Allah, nggak percaya dengan takdir Allah. Apalagi yang menjadi sebab ibadah kita itu nggak diterima. Misalkan kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kata Nabi, man taraka shalatul asar faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hapuslah semua kebaikannya. Jadi satu sholat saja kita sengaja meninggalkannya, yaitu sholat asar, maka menggugurkan kebaikan. Apalagi 5 waktu tidak sholat. Jadi orang kalau nggak sholat itu Bapak Ibu, walaupun dia rajin sedekah, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, kemudian bangun masjid, bangun TPA, bangun pesantren, tapi nggak sholat 5 waktu, itu semua ibadahnya nggak ada artinya di hadapan Allah. Ya. Jadi penting tuh kita harus harus Islam, syarat terima ibadah kita itu harus Islam dulu. Yang kedua apa? Yang kedua harus ikhlas. Yang ketiga adalah mutaba'ah, mengikut kepada sunnah Nabi. Ada dalilnya, ada tuntunannya. Dan yang ketiga adalah meninggalkan, menjauhkan dosa-dosa yang menjadi sebab gugurnya atau hilangnya amalan-amalan kita tadi. Nah, ini karena banyak sekali, setidaknya ada 12 dosa yang menyebabkan amalan kita tadi menjadi hilang. Sehingga nanti dalam Al-Quran itu, surah An-Nahl itu dikatakan, janganlah kalian seperti perempuan-perempuan yang memintal benang, yang setelah selesai lalu dia menghancurkan kembali, ya, dia merusaknya. Jadi jangan sampai kita udah capek-capek beramal, ternyata kita hilangkan kembali. Maka ini penting ya, kita penting memperhatikan apa yang menjadi syarat diterimanya ibadah kita itu, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Bapak Ibu sekalian ke Allah, pada kajian kita hari ini saya ingin mengingatkan ya, kajian kita barangkali saya nggak tahu apa sudah pernah menyampaikan di sini atau saya di tempat yang lain, tapi kalaupun sudah pernah saya sampaikan di sini ya, mudah-mudahan menjadi pengingat kembali. Karena rata-rata kalau kita ngaji itu lebih banyak ingatnya atau lupanya? Lebih banyak lupanya gitu ya. Agar kita lebih berhati-hati saja. Ya, semoga kita bisa betul-betul bisa menjauhkan. Kalau misalkan ini kita masih melakukan ini, segeralah kita berusaha untuk artinya belum mengamalkan ini, maka segera amalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah 10 dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia. Dan nanti kalau nggak taubat di akhirat tetap mendapatkan balasan. Jadi ada dosa itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Ada dosa yang Allah itu balasannya, azabnya nanti di hari kiamat aja. Ada Allah yang saking apa? Saking gemesnya, saking Allah nggak sukanya, itu Allah segerakan di dunia. Kalau dia nggak taubat terus di akhirat nanti juga akan ditambah lagi sama Allah Ta'ala. Saking gemesnya, saking marahnya atau saking nggak sukanya Allah dengan dosa ini. Bapak Ibu sekalian Allah, yuk kita berusaha ya meminimalisir berbuat dosa dan maksiat. Walaupun kita paham kita ini manusia punya kecenderungan berbuat dosa dan berbuat maksiat, ya, tapi sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, dan semua kita saya yakin punya dosa. Ada yang nggak punya dosa di sini? Yang punya dosa sedikit juga nggak ada ya. Rata-rata banyak dosa kita ya. Banyak dosa. Ya, Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akan sampaikan yang pertama. Saya langsung ke poinnya mengingat waktu. Bapak Ibu semua, apa saja
dosa, kesalahan seorang hamba yang Allah segera balas di dunia. Allah segerakan balasannya, azabnya di dunia. Ya. Dan kalau ada yang masih melakukan ini, maka segeralah meninggalkannya, ya, meninggalkannya. Nah, yang pertama adalah orang-orang yang rakus dan tamak terhadap dunia. Orang yang rakus dan tamak terhadap dunia. Jadi berlebih-lebihan dalam mengejar dunia. Karena ini bisa menyeret pelakunya kepada kebinasaan. Ya. Dan nanti Allah pun akan menghadiahkan untuknya dua balasan. Yang pertama yang dua balasan yang disegerakan di dunia. Apa yang akan dibalaskan kepadanya nanti. Kata Nabi SAW, wa man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atadhu ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya ila ma qudira lahu. Kata Nabi, siapa orang-orang yang lebih mementingkan urusan akhiratnya, maka Allah akan kayakan hatinya. Dan Allah akan kumpulkan urusannya. Artinya Allah akan bantu dia dalam setiap urusannya di dunia ini dan bahkan di akhirat. Dan kemudian Allah jadikan dunia itu akan datang mengemis-ngemis kepadanya. Tapi wa man kanatid dunya hammahu, tapi siapa orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunianya, orientasinya adalah dunianya, maka faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan dekatkan kemiskinan, kefakiran pada orang itu. Dan dan kemudian wa farraqa 'alaihi syamlahu, dan Allah akan cerai-beraikan urusan-urusannya di dunia. Allah enggak bantu, enggak urus orang itu. Allah cerai-beraikan dia dalam urusan dunia. Nah, setidaknya ada dua hal balasan Allah yang Allah segerakan untuknya di dunia. Apa tadi? Yang pertama adalah Allah cerai-beraikan urusannya. Allah kacaukan kehidupan dunianya, urusan-urusannya di dunia ini. Ya. Dan yang kedua disebut tadi adalah Allah akan dekatkan kemiskinan, kefakiran pada diri. Ya, sehingga dia terputus dari sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup, merasa puas. Jadi gini Bu, Rasulullah kan mengatakan laisal ghina an kasratul 'ard walakinnal ghina ghinan nafs. Orang dikatakan kaya itu tidak dilihat dari banyaknya hartanya. Tapi maksudnya orang kaya yang sebenarnya itu bukan terlihat dari banyak hartanya, tapi orang kaya yang sebenarnya itu orang yang kaya hatinya. Makanya dikatakan tadi wa man kanatid akhirah, siapa orang yang lebih mementingkan kehidupan akhir, orientasinya akhir, Allah akan kayakan hatinya. Nah, orang yang kaya hatinya inilah yang sebenarnya orang kaya yang sesungguhnya, kata Nabi. Siapa mereka yang memiliki kaya hati itu? Allah adalah orang-orang yang senantiasa memiliki sifat qanaah dalam hidupnya. Apa itu qanaah? Selalu merasa cukup, merasa puas, merasa ridha terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya, yang dia telah terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang disingkat dengan istilah kita dulu apa? Kurmo. Syukur lan nerimo. Gitu ya. Apa? Syukur lan nerimo itu. Jadi kalau kita sudah berusaha maksimal dan ikhtiar, apa yang kita dapatkan? Ya qanaah kita terima, alhamdulillah. Ya sudah, ini rezeki kita hari ini. Kita sudah ikhtiar, sudah usaha, kita sudah doa juga sama Allah. Dan disinilah kemudian kalau orang memiliki selalu merasa cukup, merasa puas, merasa ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, inilah orang yang kaya yang sebenarnya. Tapi orang-orang yang jauh dari sifat qanaah ini selalu merasa kurang terus, merasa kurang puas, merasa kurang cukup. Nah, ini sebenarnya orang miskin pada dasarnya. Ya. Nah, jamaah sekalian, jadi dosa
pertama yang Allah akan segerakan balasannya ya di dunia adalah dosa hubbud dunia, cinta dunia dan atau kemudian rakus atau tamak terhadap dunia. Dan kita tahu rakus dan tamak itu termasuk sebab-sebab yang akan membinasakan kita. Dulu pernah juga saya sampaikan di sini ya, bahwa kalau nggak salah di pertemuan yang kemarin juga pernah saya ingatkan juga, ada 3 perkara kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menjadi sumber ya, yang menjadi sumber kejahatan terjadi di dunia ini. Apa itu? Pertama adalah al-kibr, adalah sombong yang dicontohkan oleh iblis yang dilakukan oleh iblis kepada Allah Ta'ala. Dan dosa sombong ini termasuk dosa yang dilakukan atau dosa pertama yang dilakukan seorang makhluk kepada Allah. Maka dosa itu, kesombongan itu akan menjadi sebab kejahatan itu terjadi. Seperti iblis sombongnya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dosa tamak yang dicontohkan juga oleh Nabi Adam dan Hawa. Ketamaan itu, rakus itu menjadi sebab juga kejahatan terjadi. Malah nggak jauh-jauh lah, misalkan kita punya saudara, punya keluarga yang kemudian rakus terhadap harta warisan peninggalan orang tuanya, udah yang bukan haknya mesti diembat. Kalau orang rakus, dan itu akan menjadi sebab kejahatan terjadi. Para koruptor itu kan mereka yang rakus tidak ada, tamak tidak ada, yang bukan haknya diambil juga. Jadi orang-orang kalau suka mengambil yang bukan haknya itu termasuk orang rakus dan tamak itu. Ya, rakus dan tamak. Jadi orang yang suka mengambil yang bukan haknya itu termasuk orang yang, dan itu akan, makanya orang yang punya sifat rakus dan tamak itu adalah sebab kejahatan terjadi. Dan yang ketiga, sumber kejahatan itu akan terjadi adalah sifat hasad, iri, dengki. Ya, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi melihat orang yang saudara keluarganya senang atau sukses itu gak senang, bagaimana dia merusak, bagaimana mereka menghancurkan mereka gitu ya. Bahkan kemudian saking dengkinya itu, kalau orang dagang itu biasanya dengki itu kan yang sama-sama dagangannya ya. Yang dagang gorengan ya dengkinya sama yang dagang gorengan, yang dagang tempe ya dengkinya sama yang dagang tempe. Kan gak mungkin orang dagang tempe dengkinya sama dokter, kan nggak nyambung gitu ya. Jadi jangan salah, itu ada kedengkian itu ya, biasanya sama-sama profesinya. Dan bagaimana tuh yang punya rumah makan ya dengkinya sama yang rumah makan juga ya. Kadang-kadang sampai melakukan hal segala cara, pergilah ke dukun, diguna-gunalah rumah makan orang tersebut, sehingga kemudian orang itu kalau lewat terlihat aja tuh tokonya, rumah makannya itu tutup padahal buka. Dan itu. Tapi ada juga orang yang rakus dan tamak itu, yang dia menghalalkan segala cara agar rumah makannya laris, ya lalu pakai perdukunan juga ya, agar laris dagangannya. Orang-orang di sekelilingnya nggak laris, cuma dia toh. Nah, tanda-tanda ibu-ibu orang yang rumah makannya ada perdukunan, ada persugihan dan macam-macam adalah kalau kita makan di tempat itu rasanya enak, kalau dibungkus bawa pulang udah nggak enak, itu rasanya nggak enak, itu aja gitu. Nah, makanya ada rumah makan itu yang dia itu tidak boleh dibungkus, nggak boleh bawa pulang. Nah, bukan karena nggak hangatnya, tapi jangan salah memang begitu. Karena kalau kita makan di situ, makanan kita tuh diludahi oleh syaitan. Jadi diludahi oleh syaitan. Makanya dengan kalau ada, atau kadang-kadang ada rajah-rajah yang ditempelin di toko ya. Oke, kembali ya. Jadi dua dosa yang jadi yang pertama, dosa pertama yang Allah akan segerakan balasannya di dunia adalah orang yang rakus dan tamak terhadap dunia. Nah,
kita tuh nggak boleh terlalu, atau kita tuh nggak boleh rakus dan tamak terhadap dunia, ya. Dan mohon maaf ya, banyak sekali kita temui juga kadang-kadang di masyarakat ada orang-orang untuk mengejar dunia itu mereka bersungguh-sungguh serius, tapi untuk akhiratnya dia santai-santai, ya, dia santai-santai untuk mengejar akhiratnya. Jadi perkara-perkara yang akan dibawa nanti di hari kiamat dia santai, tapi perkara-perkara yang akan dia bawa, yang akan dia tinggalkan, dia sungguh-sungguh, ya. Jadi dosa pertama yang Allah segerakan balasannya di dunia adalah orang yang rakus dan tamak terhadap dunia. Jadi kita nggak boleh cinta terhadap dunia. Dunia nggak boleh diletakkan di hati kita, cukup di genggaman kita. Kalau sudah 60-70 itu dunia yang digenggam tadi pelan-pelan dilepas. Jangan dipegang kencang juga gitu ya. Pelan-pelan, karena kita akan meninggalkan dunia itu. Ya. Jadi jamaah syaitan harus hati-hati kita dengan dunia ini, karena dunia ini terkadang melalaikan, banyak tipu daya, dan di dunia ini semuanya adalah tidak ada yang kekal, semuanya fana, dan tidak ada yang kekal, semuanya adalah fana semua, nggak ada yang kekal. Bahkan kehidupan kita ini ada orang yang senang, nggak mungkin senang terus, mesti ada susahnya, mesti ada sedihnya. Kalau ada orang sedih, nggak mungkin sedih terus. Makanya Kak, beda dengan di surga. Kalau senang tuh. Kalau di surga itu kan senang terus. Tapi di dunia, kalau di neraka itu susah terus. Tapi di dunia kadang ada senangnya, kadang ada susahnya. Ada sakit, kadang ada sehatnya. Karena nggak ada dunia. Ada orang yang sedih, tapi kan nggak sedih terus. Nanti akan juga senyumnya, ada bahagianya, ada senangnya. Begitulah kehidupan dunia. Dan bahkan ada yang mengatakan, ya di dunia ini seperti kehidupan itu adalah tiba-tiba kaya, tiba-tiba miskin, tiba-tiba sehat, tiba-tiba sakit. Kehidupan dunia itu begitu. Ya itulah ujian kehidupan. Kadang Allah uji kita dengan kesenangan, kadang kita diuji oleh Allah dengan kesusahan. Dan itulah kehidupan dunia. Ya. Untuk menguji, dan memang di situ alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, kemudian begitu ya, nanti menguji kita tuh mana di antara kita amalan kita yang terbaik, ya. Dan kita harus pamit, dan ingat, jangan betah-betah tinggal di dunia ini, karena dunia ini adalah tempat dihukumnya Nabi Adam dan Hawa. Kan dunia ini adalah tempat dihukumnya. Dan tahukah kita berapa tahun Nabi Adam itu dia bertobat dan tobatnya diterima? Apakah langsung dia trauma diterima? 40 tahun baru diterima taubatnya. Nabi gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu yuk kita berusaha ya untuk meminimalisir berbuat dosa. Jangan hubud dunia, jangan terlalu cinta. Yuk orientasi kita akhirat, prioritaskan kehidupan akhirat kita. Apapun yang kita kerjakan, pikirkan ini memudaratkan akhirat saya atau membaguskan akhirat saya. Kita harus berpikirnya begitu. Orientasinya sudah harus akhirat. Karena walal akhiratu khairul laka minal, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dosa kedua yang Allah akan balas segera di dunia adalah dosa kezaliman dan dosa durhaka kepada orang tua. Nabi mengatakan, babani muajjilani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Apa dua dosa itu? Adalah al-baghi wal uquq, adalah kezaliman dan durhaka sama orang tua. Zalim itu Allah Ta'ala akan segerakan balasannya di atas dunia. Jadi siapa orang-orang yang berbuat zalim di dunia atau kepada seseorang, itu Allah akan balas tuh segera di dunia. Bahkan Nabi pernah mengatakan, salatun da'awatit la turaddu da'watul walid wa da'watus sha'im wa da'watul musafir, atau wa da'watul mazlum, ya. Jamaah yang saya taala, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Satu, doanya orang tua
untuk anaknya, yang kedua adalah doanya orang yang berpuasa sampai berbuka, dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi. Artinya di sini dia Ta'ala, kalau kita zalim sama orang lain, Allah akan balas kezaliman kita itu di dunia. Ya, maka jangan suka zalim sama orang lain. Karena Allah nggak suka kezaliman. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis kursi itu, aku tuh mengharamkan kezaliman itu terjadi kepada diriku, dan aku juga mengharamkan kezaliman itu terjadi kepada hambaku dan hambaku, dan Allah juga mengharamkan kezaliman itu terjadi kepada sesama hamba, itu nggak boleh. Ya. Dan takutlah kita kepada doa-doa orang yang terzalimi, karena doa antara mereka itu la hijaban bainahu wa bainallah, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ya Allah, misalkan haramkan jasadnya menyentuh surgamu ya Allah karena dia telah zalim pada saya. Ini repot kita. Kalau dia doa begitu, ya Allah berikan dia sekeluarga itu sakit yang menyiksanya, ya udah repot gitu. Maka hati-hati, jangan zalim sama orang. Jangan suka berbuat zalim. Kan hati-hati, dua dosa. Yang pertama dikatakan yang akan disegerakan balasannya di dunia adalah dosa zalim. Nah, yang kedua adalah dosa hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Dan ingat ya, yang Allah segerakan itu balasannya sebagaimana Nabi kita mengatakan juga, birru abaukum tabarrukum abnaukum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya nanti anak-anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Mafhum khalafahnya, siapa orang yang durhaka kepada orang tuanya, anaknya nanti juga akan mendurhakainya. Siapa yang mengabaikan ibu bapaknya tatkala ibu bapaknya sudah tua, maka anak-anaknya nanti juga akan mengabaikan dia juga tatkala dia sudah tua. Siapa yang suka membentak, menghardik ibu bapaknya, Allah, maka anak-anaknya nanti juga akan menghardik dan membentaknya. Ya. Karena Nabi pernah mengatakan radhima anfu, summa radhima anfu, summa radhima anfu, celakalah. Man ya Rasulullah, siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Man adraka abawaihi aw ahaduhuma lam yadkhulul jannah. Orang yang celaka itu adalah orang yang mendapati bapaknya tatkala sudah tua, atau salah satu dari orang tuanya masih dia dapat itu kalau sudah tua, lalu dia tidak berbakti kepadanya, maka anak ini tidak jadi masuk ke dalam syurga. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih punya orang tua, berbaktilah, sayangilah, cintailah ya mereka, karena nanti kita akan mendapatkan balasannya. Kan juga sudah disampaikan, kalau kita berbakti kepada orang tua kita, rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Ya, sampai dikatakan 3 amalan yang bisa memanjangkan umur dan melapangkan pintu rezeki. Masih ingat? Satu apa? Yang satu adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah menjalin silaturahim, menyambung silaturahim dengan saudara-saudara kita. Dan yang ketiga adalah bersedekah. Jadi sedekah itu bisa memanjangkan umur dan melapangkan pintu rezeki. Jadi dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia adalah dosa durhaka juga kepada orang tua. Dan ingat ya, termasuk saya katakan, orang durhaka sama orang tua pasti dia tidak akan pernah sukses di dunia ini. Pasti tidak akan bahagia. Dengan bisa lihat di masyarakat, di lingkungan jenengan, orang yang gak baik hubungannya dengan orang tuanya, yang suka membentak ibu bapaknya, yang suka menghardik orang tuanya, yang maka nanti lihat kehidupannya pasti gak baik-baik saja. Ya, pasti gak baik-baik saja. Ya, karena hati-hati. Ya, memang orang tua itu termasuk apa ya? Keramat lah. Itu kalau bahasa kita itu ada juga jimat kesuksesan. Baik hubungannya dengan orang tuanya, insya Allah kehidupannya akan baik-baik saja. Ya, maka jaga hubungan baik kita dengan orang tua. Karena hati-hati, ya, dengan kita durhaka sama orang tua kita, maka kita telah melakukan hal yang sangat keburukan yang sangat besar, ya, masalah yang sangat besar dalam hidup kita.
Baik, poin yang ketiga, dosa yang Allah segerakan atau yang Allah segerakan balasannya di dunia adalah meninggalkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dakwah itu merupakan perkara yang penting dan wajib dilakukan di tengah masyarakat. Dakwah itu tidak hanya tugas ustaz, bukan tugas kiai. Semua kita ada kewajiban untuk dakwah. Minimal dulu sama keluarga kita, kemudian masyarakat kita, keluarga kita, saudara kita, ingatkan, ajak mereka kepada kebaikan, cegah mereka kepada kemungkaran. Ya. Mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran itu kemudian harus diperhatikan. Maka dikatakan oleh Nabi SAW perumpamaan orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf, ya, dan orang yang tidak melakukan dan orang yang dengan orang yang tidak melakukannya ibarat satu kaum yang naik kapal. Kemudian sebagian ada yang di atas, sebagian yang di atas dan sebagian kapal itu ada yang di bawah. Kemudian orang-orang yang berada di bawah apabila ingin mengambil air, maka mereka akan melewati orang-orang yang ada di atasnya, otomatis mengganggunya, kata Nabi. Maka orang-orang yang ada di bawah berkata, seandainya kita lobangi saja nih perahu ini, niscaya kita bisa mudah untuk mendapatkan air, ya, dan tidak mengganggu orang lain. Maka jika mereka dibiarkan, akhirnya semuanya akan tenggelam. Jadi tidak ada yang mengingatkan, tidak ada mereka yang tidak ada yang mengingatkan dan melarang dia, maka kemudian tentulah semuanya akan biasa. Jadi kalau ada di satu kampung, di satu masyarakat, nggak ada orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang melakukan kejahatan atau kemungkaran, maka kampung itu nanti Allah jadikan, Allah turunkan keburukan, Allah turunkan musibah, orang-orang yang mengaku beriman pun akan kena itu. Ya. Maka diibaratkan tadi seperti orang naik kapal, yang kemudian ada yang di bawah, di lantai bawah, ada yang di atas. Yang di bawah kalau pingin air harus ke atas dulu. Kata yang di bawah, wah daripada ganggu orang, ya kita lobangin sajalah kapal ini agar nggak ganggu orang. Nah, kalau kemudian orang yang melihat sekelilingnya itu diam saja, tidak mencegahnya, maka nanti semuanya akan tenggelam. Begitulah kemudian dakwah. Kalau di satu masyarakat nggak ada orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, maka nanti terjadi keburukan, terjadi malapetaka, maka semuanya akan terkena imbas. Maka perlu kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jemaah yang saya ta'ala, sampai dikatakan innan nasa idza ra'a adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw shaka an ya'ummahumullahu bi'iqab. Sesungguhnya jika manusia melihat orang-orang berbuat zalim kemudian dia tidak mencegahnya, maka dikhawatirkan Allah akan mengirimkan azab kepada mereka secara merata, ya, secara merata. Ya Allah. Jadi itu yang ketiga, ya, dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia, yaitu orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Keempat adalah dosa, yaitu orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah, ya, suudzon kepada Allah. Bapak Ibu pernah suudzon sama Allah enggak? Sama manusia? Sering gitu ya. Suudzon sama pasangan? Bapak-bapak pernah suudzon sama istri? Pernah ya? Ibu-ibu pernah suudzon sama suami? Oh, sering gitu. Kenapa kok suudzon? Jadi suudzon, berprasangka buruk kepada Allah, merupakan sifat tercela, ya, yang mengakibatkan seseorang pesimis, takut gitu kan, cemas dan khawatir gitu ya. Padahal Allah itu adalah maha baik, ya, Allah itu maha baik.
Jadi orang yang berprasangka buruk kepada Allah, dia khawatirkan Allah akan merealisasikan prasangka buruknya tersebut. Karena Allah katakan, ana inda dhanni abdi bi, in zanna khairan falahu, in zanna syarran falahu. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Tapi kalau dia berprasangka buruk kepadaku, maka keburukanlah yang akan dia dapatkan. Ya. Jadi hati-hati itu, jangan prasangka buruk kepada Allah. Ya, termasuk dengan takdir-takdir Allah yang tidak kita suka itu, jangan suudzon dulu sama Allah. Karena Allah itu Maha baik. Allah itu pasti punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Ya, kadang-kadang kita itu susah untuk bersabar dulu gitu ya terhadap apa nih rencana Allah. Karena memang kita manusia ini hanya bisa berencana, hanya bisa berusaha, tapi yang akan terjadi pun hanya kehendak Allah. Pernah nggak rencana kita tidak sesuai dengan rencana Allah? Sering ya. Tapi Masya Allah, kita tetap harus husnuzon kepada Allah. Apa yang terjadi ini semua adalah atas kehendak Allah, dan kehendak Allah pasti itu lebih baik. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 116 itu, ayat 216 itu menjelaskan kepada kita apa? Bahasanya bisa saja yang baik menurutmu itu belum tentu baik menurut Allah, dan buruk menurutmu itu belum tentu buruk menurut Allah. Dan kita harus yakin rencana Allah pasti lebih baik daripada rencana kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka dari itu diharamkan kita suudzon kepada Allah. Gak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Selalulah berprasangka baik kepada Allah. Karena dikhawatirkan tadi apa? Yang Allah segerakan tadi, yaitu dosa yang balasannya kalau kita berprasangka buruk itu adalah kita mendapatkan balasan dari prasangka buruk kita kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam hadis qudsi tadi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, in zanna khairan falahu, in zanna syarran falahu. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika hambaku berprasangka baik, kebaikan yang akan dia dapatkan. Tapi kalau berprasangka buruk kepadaku, maka keburukan pula yang akan dia dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah dosa membeberkan atau membongkar aib saudaranya seiman dan menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Kata Nabi, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu. Kata Nabi SAW, janganlah kalian suka membeberkan aib saudara kalian, dan jangan pula suka mencari-cari kesalahannya. Karena barang siapa yang melakukannya seperti itu, barang siapa yang suka membeberkan aib saudaranya dan suka mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah akan mencari-cari juga kesalahannya dan membeberkan aibnya. Jadi ingat kata Nabi dalam hadis yang lain, man sattara musliman sattarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutupi pula aibnya di dunia dan di akhirat. Tapi siapa orang-orang yang suka membeberkan aib saudaranya di dunia, maka Allah akan beberkan juga aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Kita semua punya aib enggak? Dan kita tidak ingin aib kita itu diketahui oleh orang lain. Kalau kita tidak ingin aib kita diketahui oleh orang lain, maka jangan suka membeberkan aib orang lain. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang ember, lambe turah. Ada nggak ya? Lambe ini turah-turah ini. Insya Allah. Kadang ngomongnya gini loh. Jangan. Ini aja dicerita-cerita ke, ini rahasia. Gini, beber aib orang lain ceritakan. Tapi yang satu itu ngomongnya sama temannya, ini jangan cerita, ini rahasia. Akhirnya RT yang ngerti. Ada makhluk yang begitu? Ada. Nggak tahu kok? Ya jadi cerita-cerita ke yo. Iki kok sampean dulu.
temennya, oh jadi cerita kayak lo, ngene lo, gitu lah. Akhirnya ngerti kabeh. Jamaah saudara. Kalau orang sudah ngasih rahasia kepada kita, ya udah keep saja, tidak usah diceritakan, karena itu aib bagi mereka. Maka tadi, siapa orang-orang yang suka membeberkan aib orang lain, Allah akan beberkan aibnya. Siapa yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan cari-cari juga kesalahannya. Jadi ya, jangan suka mencari kesalahan orang lain. Karena begini, kalau kita mencari kesalahan orang lain itu sampai hari kiamat kurang 2 hari masih ketemu terus. Ya, jangan suka tuh. Apalagi yang saya ingatkan juga, dalam rumah tangga pun juga begitu. Pahami, setiap kita pasti punya kekurangan, pasti masing-masing punya kelebihan. Jangan suka mencari-cari kesalahan dan kekurangan pasangan. Kalau sibuk mencari kekurangan dan kesalahan pasangan, ya ujung-ujungnya padu ae. Nek ora percaya ya jajal ae. Pun atau sudah dijajal kok. Oh jajal wis dijajal. Jadi jangan saudara, kalau sibuk mencari-cari kesalahan dan kekurangan pasangan kita, ya sudah. Makanya saya sampaikan bahwasanya kalau salah satu resep kelanggengnya rumah tangga itu adalah fokuslah kepada kebaikan pasangan atau kelebihan pasangan kita. Jangan fokus kepada kekurangannya. Tak kala kita fokus kepada kekurangannya, maka akhirnya adalah yang terjadi adalah pertengkaran, suudzon, curiga, macam-macam. Karena kita harus menyadari, kita itu nikahnya bukan dengan malaikat yang selalu benar, dan juga kita juga bukan menikah dengan setan yang selalu salah. Harus dipahami, karena semua orang pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Kelebihan pasangan kita syukurilah, kekurangannya sabar. Walaupun ya sering-sering istighfar juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah, untuk fujuk kakaknya ya Allah. Nerana hukumannya tak paten. Tak racun. Masya Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan hati-hati ya, berusaha ya. Kelebihan pasangan kita syukuri, kekurangannya ya, jadi dua hal ini kan dua-duanya kan amalan orang beriman. Maka dalam rumah tangga itu kita usahakan kita pupuk dua sifat ini, syukur dan sabar. Ya, syukur dan sabar, karena dua-duanya kebaikan, dan itu dua-duanya adalah pahala. Kelebihan kebaikan pasangan kita syukurilah, kekurangannya sabar. Ya. Karena jangan menuntut kesempurnaan, ya, jangan menuntut kesempurnaan, karena kesempurnaannya hanya milik Allah. Makanya saya juga ada yang sebel saya Bu, yang pernah saya ceritakan sama jenengan. Ada ikhwan minta tolong carikan Ustaz, saya tolong dicarikan akhwat yang kriterianya seperti yang disunahkan Nabi, cantik, kaya, syukur-syukur orang tuanya itu mati gitu kan. Syukur-syukur kayak ngono gitu kan, anak tunggal gitu kan, nah, terus kemudian pokoknya isinya pokoknya akhwatnya kaya, orang anak tunggal, orang tuanya kaya raya, terus kemudian ya orang tuanya wis tua yo tinggal nanti pas di kamar mandi dikasih ringso wes tekan wes kepleset wes. Orang ada yang sampai kaya, kata cantik, kaya, kemudian keturunan baik-baik dan kemudian solehah. Aku bilang sama dia, nek ono tak pek dewe, apa tak pek sampean tadi. Karena menuntut kesempurnaan, bahwa ya jenengan itu tak sekarang akhirnya ditanya, ya di rumah itu jenengan punya cermin nggak? Punya Pak, yuk ngaca sih. Kok ngomong begitu tuh jenengan udah baik belum gitu kan? Udah sempurna belum kan begitu ya? Jadi jangan menuntut kesempurnaan pada pasangan kita, karena dia itu manusia, bukan
malaikat juga yang selalu baik, dia bukan Allah juga kan pasti. Akhirnya jangan salah kembali ya. Jadi jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain dan juga jangan suka membeberkan aib. Karena kalau kita suka mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan cari-cari juga kesalahan kita. Dan kalau kita suka membeberkan aib orang lain, Allah akan beberkan juga aib kita. Ini balasannya di dunia. Ya. Makanya masyaallah ini harus diperhatikan ya. Karena Allah juga katakan dalam surat An-Nur ayat ke-19, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka hati-hati ya, jangan suka membeberkan aib orang lain, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Di masyarakat ada nggak yang begitu? Ada. Bahkan tidak hanya itu, ada orang yang suka ngurusin rumah tangga orang lain. Ada itu, ya. Bojone wong rabali, dia yang repot. Ngapain dong suka ngurusin orang rumah tangga orang lain? Tuh rumah tangganya juga belum baik-baik benar, gitu kan? Nah, itu hati-hati ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia adalah dosa riba. Dosa apa? Dosa riba. Karena Nabi mengatakan dalam Al-Quran dan juga dalam satu hadisnya, la'anallahu akilar riba wa muwakkilahu wa syahidahu wa katibahu. Orang-orang Allah Ta'ala melaknat. Laknat itu apa? Dijauhkan orang itu dari rahmat. Ya. Siapa mereka? Orang-orang yang pemakan riba. Yang kedua yang memberi makan. Jadi yang punya uang dan yang minjem. Kemudian wakatibahu, orang yang menjadi juru tulisnya, wasyahidahu, saksinya, hum sawaun, mereka podoai, sama saja dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan juga Nabi mengatakan ma'ahadun aktsaru minar riba illa kana aqibatun amri illa qillah. Tidaklah seseorang tidaklah seseorang membiasakan riba kecuali Allah akan membalasnya dengan kekurangan. Jadi orang yang suka bermain riba dibalas oleh Allah dengan kekurangan. Enggak bakalan enggak bakalan sukses karena dengan cara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi jamaah yang salah, hati-hati dengan dosa riba ya. Karena dosa riba ini disegerakan balasannya di dunia. Bahkan Nabi mengatakan idza zahara zina war riba fi qaryah faqad uhillu bi anfusihim azab Allah. Jika zina dan riba telah tampak, sudah tersebar merajalela di satu kampung atau di satu daerah, maka penduduknya berarti telah menghalalkan azab Allah diturunkan di tempat itu. Ya, di tempat itu. Jadi kadang-kadang kita di negeri kita ini seperti di lingkaran setan. Kadang kita dipaksa untuk itu. Adanya BPJS, adanya harus ini, itu, wah macam-macam. Ya, kadang kita dipaksa. Karena memang di negeri kita ini untuk 100% selamat jauh dari riba itu ya nggak bisa. Ya, 100% susah di lingkaran setan kita itu. Ya, karena memang kalau kita pengen selamat sebenarnya selamatnya itu semua produk-produk yang dari produk-produk instansi riba itu juga harus ditinggalkan. Karena kalau kita masih pakai itu berarti kita masih mendukung kejahatan itu. Tapi kan kita nggak bisa melepas 100% duit, ya, uang itu, terus kemudian ATM, ya, dari produk-produk itu, tapi nggak bisa lepas 100%. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk meminimalisir, maksimalkan. Kalau bisa kita tidak melakukan itu, ya itulah ya kita ya. Ya semoga Allah mengampunkan dosa-dosa selama kita sudah ada ikhtiar yang maksimal untuk meninggalkan itu. Kemudian dosa yang Allah segerakan
azabnya dan balasannya di dunia adalah, Bapak Ibu sekalian, adalah dosa sombong. Apa? Kesombongan. Qala Allah azza wa jalla, al-'izzu izari wal kibriya ridai, faman yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad 'adzabtuhu, kata Nabi. Di mana Allah berkata dalam hadis qudsi, kemuliaan adalah sarungku, kata Allah. Kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa yang ingin menyaingiku dalam salah satu dari dua hal tadi, sombong atau pingin kehidupan, pingin mulia dan sebagainya, muliakan orang, maka faqad adzabtuhu, maka aku pasti akan mengadabnya. Berarti yang boleh sombong itu siapa? Allah. Karena sombong itu bagian dari selendangnya Allah, pakaian Allah. Maka salah satu sifat Allah itu adalah al-mutakabbir. Allah itu sombong, dan Allah sangat pantas sekali sombong dan boleh sekali sombong, karena Allah yang punya, Allah yang miliki semua. Kita ini kan gak ada yang milik kita di dunia. Kita cuma dititipin semua. Jenengan punya mobil, punya rumah, punya motor, semua titipan Allah. Kalau Allah ingin mengambilnya, boleh tidak? Ya boleh saja. Tenanan Bu, boleh. Kona merebas mili, gitu. Tapi yang harus dipahami, semua di dunia ini adalah milik Allah, dan tidak ada yang milik kita. Tidak ada satupun yang menjadi milik kita. Semua milik Allah Ta'ala. Dan bagi kita harus menyadari itu, semua yang ada pada diri kita ini hanyalah titipan Allah. Maka tatkala Allah ambil dengan cara-cara Allah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah saya pahala dari ujian yang kau timpakan kepadaku ini, dan berikanlah saya ganti dengan yang lebih baik. Jadi kita sadar kalau Allah ambil dengan cara Allah, ucapkanlah innalillahi, sungguhnya segala sesuatu ini milik Allah, akan kembali. Makanya jangan sampai Bapak Ibu kita itu merasa memiliki, tapi hendaklah merasa dititipi. Dan satu hal yang harus diingat, segala yang dititipi itu pasti ada pertanggungjawabannya. Summa latus'alunna yauma idzin, Allah akan tanya semua yang Allah berikan kepada kita di dunia, itu akan ada hisabnya. Ibu kelingan gamisnya yang jual lemari, ya, mukenanya yang 10 setel, tasnya yang harga berapa? 10 juta ada nggak? Kadang kode ya Bu ya, agak 10 juta, agak 50.000, 100.000. Kalau kondangan ya kode Bu, isinya ya lemper, isinya ya agar-agar gitu kan, kode ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali ya, jangan sombong, karena yang boleh sombong dan pantas sombong itu hanyalah Allah. Kan kita sudah melihat orang-orang yang sudah sombong-sombong sebelum kita, semuanya binasa. Siapa? Fir'aun sombong binasa, Qarun sombong binasa, Namrud sombong binasa, Abu Jahal, Abu Lahab sombong binasa, iblis ya binasa. Nah, maka jangan sombong, nggak pantas kita sombong, ya. Karena satu-satunya yang boleh sombong itu hanya Allah Ta'ala saja, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dua lagi ya. Sudah berapa? Baru 7. Tadi ada berapa seharusnya? 10. Yang selanjutnya, dosa selanjutnya yang disegerakan balasannya dunia adalah memutuskan silaturahim, khianat dan dusta. Ini dalam satu hadis nih. Memutuskan silaturahim, berkhianat dan berdusta. Saya bacakan saja artinya.
tidaklah sebuah dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia, kata Nabi, dan juga disimpan di hari kiamat dibandingkan dosa satu, memutuskan silaturahim, berkhianat, dan juga berdusta. Sesungguhnya amalan ketaatan yang paling disegerakan pahalanya oleh Allah adalah menyambung silaturahim. Sesungguhnya dengan silaturahim keluarga akan bahagia, harta akan melimpah, jumlah keluarga akan bertambah, dan jika mereka saling menyambung silaturahim itu. Jadi memutuskan silaturahim itu ingat ya, kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Ya, yang memiliki hubungan nasab itu silaturahim. Bukan kepada teman-teman kita yang kita nggak tahu yang beda nasabnya dengan kita, itu bukan silaturahim. Itu ukhuwah Islamiyah. Ya, walaupun kadang-kadang di kampung kita, desa kita misalkan ya, mau ke rumah orang, Pak, Bu, ini mau silaturahim gitu kan. Nah, yang pertama, yang kedua pingin terus megang lutut gitu ya. Mau ngerepoti panjenengan pripun ya nek ono 1.000. Ini nih kalau lama ngobrol rene terus tahu-tahu megang lutut tanda-tanda. Yo mungkin ya kita nggak langsung seudon ya, siapa tahu dia jenengan ke ono obat buat nyeri lutut boten. Obatnya nopo yang mungkin barangkali ono Pak Soekarno Hatta ya podo aja. Kalau Pak Soekarno Hatta ya podo ya. Jadi jamaah yang santana ya, kita berusaha untuk menjaga hubungan silaturahim, jangan memutuskan silaturahim. Jadi memutuskan silaturahim, Allah akan segerakan azabnya di dunia. Berkhianat, kalau kita sudah diberikan kepercayaan kita berkhianat dan kemudian berdusta, itu Allah akan segerakan balasannya di dunia. Ibu-ibu pernah dusta nggak? Pernah bohong sama suami nggak, Bu? Kerap pernah? Kadang-kadang ya. Bapak-bapak pernah bohong sama istri nggak, Pak? Kerap. Tapi ada bohong yang dibolehkan. Ya bohongnya suami kepada istri atau istri kepada suami untuk menjaga keharmonisan, ya. Itu dibolehkan dalam kondisi itu ya. Tapi jangan tuman gitu ya. Nah, jangan tiap hari bohong, ngapusi gitu kan. Jangan begitu, ya. Ya, misalkan nih niki Pak pripun rasanya enak boten? Wah, enak gitu kan. Nah, padahal rasanya enak gitu kan. Ya, tapi bohong itu kan membahagiakan dia, gitu ya, membahagiakan. Artinya bohong di situ tuh boleh, gitu ya. Ya, masya Allah. Gitu. Jadi artinya dalam kondisi itu. Tapi kalau selalu berbohong yang menjadi tabiat itu nggak boleh. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia. Selanjutnya adalah jamaah yang musyatana, orang yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang memiliki sifat riya, ya. Riya dikatakan merupakan amalan yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, Inna akhwafa man akhafu alaikum asyirku asghar. Qala ya Rasulullah, wa ma syirku asghar? Qala ar-riya. Sesungguhnya amalan yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah dosa syirik kecil. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Adalah riya, kata Nabi. Ya, maka sampai dikatakan man samma'a Allahu bihi wa man ra'a Allahu bihi. Jadi riya itu kan dia ingin ibadah, ingin mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan amalan supaya didengar dan dilihat manusia, maka siksanya apa? Allah pun akan menampakkan niatnya itu di hadap manusia. Ya, karena berarti dia hanya ingin mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia tersebut. Dan yang terakhir, ini mengingat waktu, dosa terakhir Bapak Ibu yang Allah segerakan azabnya dan balasannya di dunia adalah orang-orang yang berhutang tapi niat tidak bayar. Ada nggak di masyarakat? Ngutang tapi niat nggak bayar.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna sahibakum mahbusun bi babil jannah bidaihi alaihi. Sesungguhnya saudara kalian itu tertahan di pintu surga disebabkan karena hutangnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, orang yang akan disegerakan azabnya itu man akhadha amwalin nas yuridu adaaha adallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allahu bihi. Barang siapa yang mengambil atau yang meminjam harta saudaranya, ya, dengan niatan untuk mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasi hutangnya tersebut. Allah berikan dia rezeki untuk melunasinya. Tapi siapa orang-orang yang niatnya ingin merusaknya, tidak ingin melunasinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan merusak kehidupannya, menghancurkan juga rezekinya. Jadi kata Nabi, siapa yang berhutang kepada orang lain niatnya tidak ingin melunasi, ya, artinya pertama, kalau niatnya ingin melunasi, Allah bantu dia ingin untuk melunasi hutang itu. Karena Nabi kan begini, salatsa haqqan 'alallah aunuhum. Ada 3 golongan yang Allah akan tolong dia, wajib Allah nolong dia. Siapa itu? 1, orang yang berjihad fisabilillah. Yang kedua, orang yang berhutang niat ingin melunasi. Yang berjanji ingin menepati janjinya, Allah akan bantu dia. Dan yang ketiga, orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kehormatannya, itu pasti dibantu oleh Allah Ta'ala. Ya, pasti dibantu. Nah, termasuk di sini orang yang berhutang niat ingin melunasi, Allah akan bantu, Allah berikan jalan rezeki untuk melunasi hutangnya tersebut. Tapi kata Nabi, tapi siapa yang niatnya tidak ingin melunasi, Allah akan hancurkan orang itu. Allah akan berikan kerusakan kepada Allah akan merusak juga itu rezekinya. Makanya jenengan bisa lihat di masyarakat, kalau ada orang yang ngutang tapi nggak senang bayar, mesti hidupnya tambah susah. Mesti hidupnya tambah susah. Ngeri. Apalagi kalau kita itu ngutang dalam urusan ibadah, ya, itu parah lagi. Sudah selesai ibadahnya nggak mau bayar, gitu. Ini masalah. Itu terkadang repot, ya. Karena ada manusia-manusia yang terkadang yang seperti itu, ya, manusia-manusia yang seperti itu, ya. Karena di masyarakat itu ada yang begitu, ya, kita temui yang begitu, ya. Poinnya, Bapak Ibu sekalian, yuk kita hindari 10 dosa ini, ya, 10 dosa tadi. Yang pertama apa tadi? Orang yang rakus dan tamak terhadap dunia, itu Allah segerakan azabnya dunia. Kedua, orang yang zalim dan durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Keempat, berprasangka buruk kepada Allah. Kelima, yang kelima apa? Mencari-cari kesalahan orang lain dan membeberkan aib orang lain. Jadi membongkar aib orang lain dan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kemudian makan riba, kemudian sombong, kemudian memutuskan silaturahim, berkhianat dan dusta. Apalagi? Ria. Dan yang terakhir, berhutang tapi niat tidak ingin melunasi, ya. Maka jauhi 10 dosa ini. Karena 10 dosa ini Allah akan segerakan azabnya, balasannya di dunia. Kalau nggak taubat, nggak diselesaikan, maka nanti di akhirat pun juga akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Bapak Ibu kita terhindar dari dosa-dosa ini. Semoga Allah selalu berikan kita untuk kemudahan untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur yang berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh solehah,
Amin. Dan semua yang punya masalah segera diberikan jalan keluar oleh Allah masalahnya. Amin. Dan semoga orang-orang yang punya hutang segera dilunasi hutangnya oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan semoga kita semua dikumpulkan di dunia dengan saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, mudah-mudahan dikumpulkan sampai di surga kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini mengingatkan kita kembali untuk menjauhi 10 dosa-dosa yang sangat bahaya, yang bikin Allah gak suka, gak senang sama kita, yang saking gak sukanya Allah ingin menyegerakan balasannya itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga manfaat apa yang disampaikan hari ini. Kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.